Rekan-rekan, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan data 2,3 juta honorer itu akan diaudit oleh karena persoalan berikut ini. Apa saja yang menyebabkan oleh karena sehingga data tenaga honorer ini akan diaudit. Silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, salah satu dari 7 klaster substansi rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah terkait penyelesaian persoalan tenaga honorer yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal kepada para tenaga non-ASN per 28 November 2023. Namun, sampai dengan saat ini belum ada penjelasan secara gamblang tentang skema penyelesaian 2,3 juta tenaga honorer itu. Bahkan muncul wacana bahwa mereka ini akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara secara P3K part-time atau P3K paruh waktu. Namun belum terungkap secara pasti siapa saja dari 2,3 juta tenaga honorer itu yang akan masuk ke dalam gerbong P3K paruh waktu maupun gerbong honorer full-time, terkait dengan jenis pekerjaan apa saja yang berhak untuk mendapatkan tiket duduk di gerbong P3K paruh waktu tersebut. Diketahui rekan-rekan sekalian bahwa jumlah tenaga non-ASN sampai dengan saat ini di database Badan Kepegawaian Negara itu mencapai 2,3 juta tenaga honorer yang berada di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebelumnya juga disebut-sebut bahwa data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut telah dikunci, namun ternyata berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, database tersebut akan diaudit kembali. Itu yang dikatakan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana data tersebut akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah agar tetap valid, karena beberapa sampel dari database honorer yang sudah ada itu ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Alex Denny, mengatakan bahwa semula pada tahun 2022 jumlah tenaga non-ASN diproyeksikan dan diharapkan hanya tinggal sekitar 400.000 orang. Akan tetapi setelah dilakukan pendataan di akhir 2022 yang lalu, ternyata data honorer itu mencapai 2,3 juta orang, jauh dari proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, dari data tersebut jumlahnya mencapai 2,3 juta dan mayoritas berasal dari pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut, maka sesuai arahan Presiden, pihaknya dituntut untuk mencari solusi yang tidak memberatkan keuangan negara. Coba dibayangkan jika 2,3 juta tenaga non-ASN ini tidak boleh lagi bekerja per akhir November, maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Nah, dalam rangka mencari solusi jalan tengah penyelesaian honorer itulah beragam opsi telah dirumuskan. Yang sudah final baru kepastian tentang jaminan tidak ada PHK massal kepada tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, lanjut Alex Denny menjelaskan bahwa pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN itu tidak boleh berkurang yang diterima selama ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM bahwa database honorer yang ada di database BKN itu ditemukan ada
yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap database tenaga honorer ini. Demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai